Beranjak ke acara yang selanjutnya, yakni ceramah agama Tabligul Islamiyah yang insya Allah akan disampaikan langsung orang guru kita bersama Al-Mukarram. Beliau Kiai Haji Sirajuddin selaku pimpinan Pondok Pesantren Nurul Hidayah Cadas. Kepadanya waktu dan tempat kami aturkan. Sallu ala Nabi Muhammad. Assalamu Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin wa bihi nasta'in ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin sayyidina wa habibina wa syafiina wa maulana Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'd. Yang saya muliakan seluruh para ulama, para ustaz, tokoh masyarakat, begitu juga para pemerintah baik sipil, seandainya ada, mudah-mudahan maupun militer ataupun kepolisian, para jamaah, para ibu, para bapak, mudah-mudahan kita semuanya ada dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tambah iman Islam kita semua, diberikan sehat walafiat jasmani rohani kita. Para bapak, para ibu sekalian, terima kasih banyak kepada pengacara yang telah memberikan waktu pada saya. Mudah-mudahan mereka berdua ini diberikan ilmu yang bermanfaat. Begitu juga para panitia yang berjiwa dalam terselenggaranya acara Maulidan ini, sedikit ataupun banyak jerih payah para panitia, insya Allah ada balasannya sesuai dengan kesulitan dan capeknya masing-masing. Kadang-kadang kita suka melihat antara capek, pusing, dan tidak. Kadang-kadang di antara sesama, mohon maaf ya, mudah-mudahan di sini panitia semuanya solid, muhadrah, juga mudah-mudahan terus istiqomah dakwah melalui hadrohnya. Karena dakwah tidak mesti seperti ceramah. Saya tidak biasa beremosi. Mohon maaf, saya pernah waktu disalahkan sama muda juga kayak begini. Panitia sudah menyediakan kursi, saya menghargai, saya duduk. Pengajian kalau saya nggak kurang ini, karena ceramah apa ya, ngaji aja lah. Kita ngaji, cuma posisinya begini aja, lesehan.
hujan, saya pulang ke rumah tengah malam, saya langsung ditegur oleh guru saya di Sukron Mahmud. Salah satu guru saya, beliau ngomong, Pak Haji masih muda, selama kau duduk, saya sudah tua, masih kuat berdiri. Saya nanti kalau saya lagi duduk terjual lagi. Ditegur dulu, walaupun dimarah-marahin senang, tapi tetap pikir ada yang salah berarti. Saya kadang-kadang mikir, itu guru saya tahu dari mana? Sepatan Jakarta, beliau tinggal di Jakarta, saya di Sepatan. Masih tausiah saya seperti ini, kok malamnya langsung tahu. Saya nggak pernah bawa HP, saya nggak pernah megang HP. Murid-murid saya juga nggak ada yang bawa HP. Informasinya dari mana? Beliau langsung bicara. Itu makanya jangan sampai saya ditegur lagi. Jadi mohon maaf kepada dia, bukan saya tidak menghargai, ya takut guru saya marah lagi aja sama saya. Bukan cuma satu guru yang pada malam itu yang negur saya, dua langsung guru ini dua-duanya berlanjut. Beliau selesai datang lagi guru negur saya dua-duanya. Itu yang saya khawatirkan. Alasannya mungkin kalau dalam tausiah biar enak, tapi kan masing-masing guru punya kebiasaan yang berbeda-beda. Kalau apalagi di Cilongok duduk, ya Pak ya. Guru saya yang di Jakarta lebih banyak berdiri. Yang dari Jawa kebetulan dia udah tua aja, sudah tua, sekarang umurnya mudah-mudahan kita doakan para ulama-ulama ini yang insya Allah mudah-mudahan masuk kategori warasatul anbiya, dipanjangkan umurnya, disehatkan jasmani rohaninya, supaya kita sebagai umatnya bisa terbimbing. Karena ulama yang warasatul anbiya tidak banyak. Ulama warasatul anbiya tidak banyak. Ulama banyak. Cuma warasatul anbiya disebut sulit mudah, disebut mudah sulit. Nah, itulah ulama. Tadi saya mendengarkan bacaan berjanji. Kita kembali kepada tujuan daripada pengajian ini. Biasa pengajian bulanan. Biasanya ibu tidak hadir, sekarang hadir ya Bu ya. Ya Bu, ikhlas Bu. Namanya bapaknya itu. Biasanya bapak-bapaknya yang haji. Dalam berjanji tadi misalnya dibaca wa usollimu ala nuril mausufi ditaqaddumi wal awaliyah al-mu'taqili fil ghururil karimati wal jibah. Sebelum segala sesuatu Allah ciptakan, sebelum neraka Allah ciptakan, sebelum surga Allah ciptakan, sebelum malaikat Allah ciptakan, sebelum bidadari Allah ciptakan, langit bumi belum Allah ciptakan. Yang diciptakan pertama kali oleh Allah adalah nur, bukan Nuruddin, nur Muhammad sallallahu. Kita harus bangga menjadi umat Rasulullah, karena kedekatan kita dengan nur, makhluk pertama yang Allah ciptakan, berarti ada kedekatan dibandingkan umat-umat lain.
Al-Muntaqim fil Umrul Kalimat wal Hikmah. Kita sering mendengar kenikmatan surga. Kalau laki-laki mah pasti yang diingat cuma satu, kenikmatan surga. Apa Pak? Pak, kenikmatan surga yang paling Bapak ingat apa? Jangan pura-pura lupa. No. Ini sebelah kanan saya nih. Ini biasanya orang laki-laki yang ingatnya bidadari. Saya mau nanya, bidadari cantik gak? Tahu dari mana? Saya juga pernah tahu. Kita sering mendengar keindahan, kecantikan bidadari, tapi kita tidak pernah melihat. Cuma kita punya iman, punya keyakinan apa yang telah disampaikan oleh para ulama dari guru-gurunya, semuanya bersumber dari Rasulullah melihat bidadari. Kalau ada sekarang kita melihat, suka mendengar ada orang, misalnya mohon maaf, bisa membuka tabir. Maksudnya apa ya? Ada orang yang bisa menembus tabir. Katanya pernah didatangi bidadari. Saya kadang-kadang suka ketawa. Kok hidup di dunia sudah didatangi bidadari? Rasul bukan, Nabi bukan, wali bukan, ulama bukan. Kok bisa didatangi bidadari? Bapak percaya nggak? Dia mau nanya sama Bapak nih, percaya nggak ada orang ngomong didatangi bidadari? Percaya? Percaya? Kalau Bapak percaya, yakin bahwa itu berarti minimal pangkatnya wali. Kalau dia pangkatnya wali, berarti Bapak wali. Bukan ada yang kawan, kecuali wali lagi. La yalikul wali ilal wali. Sebenarnya cuma istilah saya melihat bidadari. Sebenarnya bukan bidadari Bapak. Cuma itu mah ungkapan untuk meminjam. Kalau dikatakan terus terang, kurang berbobot. Sebenarnya itu apa? Jin perempuan yang bentuknya cantik atau siluman. Indonesia keren-keren sih. Ada siluman, ada lagi, ada jin, ada peri. Semuanya sama bagi kita. Makhluzimun itu jin. Tapi tadi juga dibantah. Ngomong saya tadi dibantah. Kita siluman jin. Dalam Al-Quran cuma dua. Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Mau siluman, mau jin sama lah, semuanya jin. Jadi bidadari, laki-laki yang terbayang cuma bidadari. Betapa laki-laki melihat seorang wanita yang cantik, gelis, wangi, soal lagi Pak, seksi. Tuh kata dia sih yang ngikutin. Biasa masih udahan ya? Hah? Masih udahan? Yuk nyanyi isi belum? Emang begitu kalau pemuda mah khayalannya doang. Lihat kalau bapak mah tenang, karena udah tahu. Kembali tentang ciptaan Allah.
bapak punya istri dandanan cantik, terus pakai minyak wangi, suka nggak? Pasti suka. Suka banget Ustaz. Bandingkan dengan punya istri ublek-ublek di dapur, ya itu rajin masak, giliran mau istirahat misalnya nggak mandi. Di tempat saya, tetangga saya itu rata-rata begitu, rata-rata tukang dagang loh. Kalau mau tidur malam itu mereka biasa-biasa aja, sekalipun mandi cuma jarang yang dandan. Ketika malam tiba jarang wanita yang dandan. Paling di sini kan? Dandan Pak ya. Padahal wanita dikasih oleh Allah kelebihan. Satu, berhias. Hiasan wanita itu sebenarnya untuk siapa? Kan untuk suami, bukan untuk orang lain. Tapi fakta sekarang rata-rata ibu-ibu dandan pakai minyak wangi untuk suaminya, apa bukan? Bukan. Bukan untuk suami rata-rata, cuma mekeng pamer sama supir angkot. Kan turun derajat itu lah. Kalau tukang ojek nggak kenal sama tukang ojeknya. Bayangkan bapak-bapak sekarang ini sudah beralih fungsi. Dandanan harusnya untuk suami, tapi digunakan untuk orang lain. Makanya jangan salahkan Allah. Ibu-ibu cepat tua. Jarang ibu-ibu yang awet muda. Kalau sekarang diganti ibu, diganti. Kalau malam tiba, setelah selesai sholat isya, mau disentuh mau enggak, mas suami dandan. Kiamat Ustaz. Katanya cinta Rasul, cinta dunia Rasul, cinta ummahatul mukminin, isi-isi para Rasul. Isi-isi para Rasul tidak ada yang dandan ketika keluar rumah. Mereka hanya dandan ketika berhadapan dengan Rasul. Gimana Pak? Setuju Pak? Setuju nggak Pak? Ada ibu-ibu yang dikasih dandanan tiap hari. Kalau mau sholat isya baru kasih itu perangkat alat kosmetik. Ini disalahgunakan soalnya. Tapi ya alhamdulillah bapak-bapaknya malah ridho. Diem aja. Padahal hatinya nggak dumel. Hatinya nggak dumel. Yang cari duit saya, yang capek saya. Kok yang menikmati orang lain? Aku sadar ya. Berarti selama ini yang ibu-ibu lakukan kira-kira waras apa kurang waras? Bagi laki kita melihat wanita, apalagi melihat sosok yang dari cahaya beliau inilah tercipta bidadari. Sumbernya bidadari ada di Nur Muhammad. Makanya kalau orang meresapi setiap bulan, setiap baca sholawat, sambil merenung menghayati, coba Bapak rasakan
masih 0. Ciri-cirinya biasanya minimal agak merinding. Itu minimal. Ciri bahwa kita merasakan adanya ruh Rasulullah hadir. Cuma memang hadirnya Rasulullah ada ketika Rasulullah di suatu tempat, di situ disebut nama beliau, dibacakan sholawat oleh majlis yang ada di situ. Kadang Rasulullah turun, kadang Rasulullah cuma di atas sambil tersenyum. Masih mending di atas tersenyum dihadiri Rasulullah, terutama Mahalundia. Mahalundia ini masing-masing beda-beda perasaan. Ada yang merasa apa-apa, pegel. Ada yang apa? Ya Bu ya, pegel. Ya kalau ini jangan ngarang Rasulullah. Saya pengen Rasulullah ogah. Dan Rasulullah datang walaupun di ibu cuma ada jarak. Kalau laki-laki nggak ada jarak. Ada misalnya ketika Mahalul Qiyam Rasulullah datang. Mudah-mudahan tadi datang tuh ya. Perasaan beda-beda, tergantung kekuatan mahabbahnya, kerinduannya pada Rasulullah. Ketika dia rindunya luar biasa, ketika disebut ya Nabi salam alaika, ya Nabi, langsung ini pikiran langsung kemana? Ke Mekah, ke Madinah. Harus kita gitu aja Rasulullah itu. Kalau dia sudah umroh, kalau sudah haji, itu kebayang di mana Maulid Nabi, tempat kelahiran Rasulullah, di mana beliau berjuang. Itu kebayang masuk tas. Oh, itu berarti apa? Ruhnya, tapi bukan nyawa. Batinnya nyamper. Ketika klik dengan Rasulullah, batinnya sudah luar biasa. Artinya Allah tahu. Allah yang memberitahukan kepada malaikat nanti yang menjadi Muhammad, umatku fulan bin fulan di musholla Nurul Haq yang sedang mengadakan maulid. Hatinya sangat rindu pada engkau ya Rasul. Hatinya sering menangis. Cucuran air mata yang kita keluarkan ketika kita rindu Rasul, itu berarti insya Allah akan menurun. Sebagian ulama itu adalah air mata syafa'ah. Air mata syafa'ah ketika kita Mahalul Qiyam merasakan kehadiran Rasulullah. Itu ada disebut air syafa'ah. Oke apa ya? Saya di bahasa Sunda. Jadi kadang-kadang suka tercerepot Pak. Gak apa-apa kan Pak ya? Ketika neraka pada hari kiamat nanti, di pada hari kiamat itu neraka sudah siap menyambut umat Rasulullah. Kalau bahasa kita, kalau macam udah siap menerka. Malaikat Jibril ngasih tahu, ya Rasulullah, ya Nabi Allah, itu neraka siap melumat umat engkau ya Rasulullah. Rasulullah ketika dikabarkan begitu oleh malaikat Jibril, apa sikap Rasulullah? Langsung menangis, mengejar, dikejar si neraka, nyamperin ke si neraka. Terus Rasulullah bilang, ini bagaimana cara mematikan api neraka? Allah perintahkan malaikat Jibril,
ambilkan ini air, kasihkan sama kekasihku Muhammad. Air ini akhirnya diberikan oleh malaikat Jibril ke Rasulullah, terus diambil, disiramkan ke neraka padam. Enak apa? Ini air hebat enggak? Air apa nih Pak? Air aqua atau itu? Rasulullah bertanya, ya Jibril, ini air luar biasa, mampu memadamkan api neraka untuk umatku. Air apa ini ya Jibril? Ini adalah air tangisan umatmu ya Muhammad. Aku diperintahkan oleh Allah untuk mengambil setiap umat Rasulullah yang menangis. Aku kumpulkan. Aku jaga nih air mata. Kumpulkan, dijaga terus bertahun-tahun sampai ketika engkau membutuhkan akan aku berikan. Pernah dapat sini? Pernah nggak sini? Nangis? Pernah nangis? Nah, apa? Sebabnya apa? Suaminya selingkuh. Suami selingkuh ditangisin. Suami mah dunia, Bu. Dunia bukan? Iya Pak, dunia bosnya. Dunia, apa bertanya itu Pak? Kotorannya enak apa bau? Kamu nanya. Keringetnya harum apa wangi? Disebut wangi, perasaan enggak. Disebut enggak, takut dosa. Manusia itu bagian dari dunia. Tapi suami walaupun dunia agak dunia, istri juga dunia. Cuma karena posisinya istri jadi terangkat dunia lebih tinggi daripada dunia. Kan Pak? Kita nggak usah melihat bangkai kayak. Kita aja yang masih hidup nih. Kadang-kadang bau nggak? Pak, saya nanya bapak-bapak suka pada diem, pada tawadu. Yang nyari ini yang jauh ibu-ibu dulu. Nggak di mana. Yang jauh selalu ibu-ibu. Bapak-bapak balik belangong. Ada yang melek gitu, merokok. Kadang-kadang sedang lucu lihat jamaah. Pak, saya mau nanya, Bapak pernah mencium aroma bau isinya nggak? Yang di dalam nih. Dalam yang baik. Ya wajar lah. Dunia masih hidup aja kadang-kadang Pak, apalagi sudah mati. Makanya Bu, kalau suaminya meninggal jangan nangis. Jangan lah. Karena itu siap ya. Aduh, siap jadi janda. Bapak, kalau istrinya meninggal, gak usah nangis. Terus Gini Pak, Bu, kita sering mendengar kata-kata ad-dunya jifah, ad-dunya jifah, wa tullabuha hilang. Dunia itu pandai. Para pencari dunia adalah anjing-anjing apa Pak?
Dengan apa Pak? Kesinggung amat saya. Dan tiap kali kerja ini, masa saya sebut anjing? Itu kan terjemahannya doang. Bukan kata saya, bukan. Ini Rasulullah. Ad-dunya jifawatul labuha ila. Dunia itu Bang, make. Para pencari dunia adalah anjing-anjing. Diem Bapak. Saya nggak mau disebut anjing. Mending anjing daripada babi. Maksudnya apa? Magnet dunia itu luar biasa. Bukan berarti nggak boleh kaya Pak. Bukan berarti nggak boleh nyari duit, bukan. Artinya hati-hati. Cari dunia sebanyak-banyaknya, tapi ikuti ajaran Rasul. Cari yang hal. Innal halala baik wa innal harama baik. Itu maksudnya mencari harta halal yang jelas-jelas halal. Kalau kita nggak tahu bahwa ini halal, tinggalkan. Cari yang benar-benar halal. Insya Allah di Indonesia harta halal masih banyak nggak? Masih banyak. Masih banyak, nggak terhitung. Jangan hanya ibu-ibu. Ibu-ibu yang penting. Bapak mau kasih dari apa? Ibu-ibu pernah nanya nggak Bapak? Itu kasih angkot per bulan. Bisa 5 juta. Pernah nanya nggak Bu? Pak ini duit dari mana? Ibu? Pernah kan nanya? Pernah? Jadi jawab sama suaminya apa? Hasil kerja. Ditanya lagi ya kerjanya apa? Pabrik. Produknya apa? Ayo. Terus reaktif. Sewaktu-waktu perlu. Karena kita nggak tahu apa yang dikerjakan suami di luar sana. Saya lagi cerita bukan curiga Pak, bapak-bapak jangan tersinggung. Yang boleh teman sama saya sentimen lagi. Jadi katanya di Sirojudin mengopas pekerjaan. Udah jelas saya bekerja. Ini lagi ngelatih ibu-ibu supaya ibu-ibu juga bisa mengawasi apa yang dihasilkan oleh suami. Kalau misalnya istrinya bertanya, boleh nggak Pak? Boleh nggak? Bersyukur nggak punya istri yang pendidik? Kecuali gini, nanya teliti dijawab, ternyata sebenarnya mah nggak jelas hukumnya, tetap diterima. Nah itu berarti pertanyaan nggak ada gunanya, ya Pak. Boleh lagi cerita tadi tentang sosok Rasulullah. Saya pernah ngobrol dengan salah seorang ulama. Waktu itu beliau datang ke rumah saya bercerita mimpi melihat betisnya Sayyidina Husain. Jadi ada seorang ulama melihat betisnya Sayyidina Husain sampai lupa. Itu baru betis Sayyidina Husain. Betis Sayyidina Husain dengan Rasulullah jauh. Sebab dari segi postur tubuh, sosoknya yang mirip dengan Rasulullah adalah Sayyidina Sayyidina Hasan. Dari segi sosok yang mirip dengan Rasulullah adalah Sayyidina Hasan radhiyallahu. Sementara dari segi keberanian karakter ada di Sayyidina Husain. Jadi kebagi.
Nah, orang ulama ini cuma melihat bukan jenazah yang dilihat, yang dilihat betisnya Sayyidina Husain, beliau terpanah. Itu dalam impian. Terpanah melihat sampai ngomong sama saya, andai kata itu perempuan, saya mungkin sudah jatuh cinta. Andai kata perempuan, belum dilihat wajah, baru dilihat betis. Coba Bu, betisnya suami ibu cakep nggak? Ini belum sosok Rasul, baru cucu. Yang cucunya sendiri belum mirip, tidak mirip 100% seperti Rasul. Sudah, itu bisa membuat orang terkesima. Masalah wangi sama-sama wangi, kualitas sudah beda. Sayyidina Hasan secara sosok yang lebih mirip dengan Rasulullah adalah Sayyidina Hasan. Ada begini Pak, pengen ketemu Rasulullah. Saya menanya Bapak, Pak, baru jam 10, ini udah ngantuk apa? Pengen ketemu Rasulullah. Kita ini bukan dengan Rasulullah ya. Bapak rajin sholawat, baca sholawat. Kalau ini bulan sekarang ini, agak begini. Mari kita perbanyak sholawat. Yang nulis tahu nggak berapa kali kira-kira disebut banyak? Berapa kali kira-kira? Sebagian ulama ada yang mengatakan yang disebut banyak tuh minimal ini jadi saya berapa? 3 kecil amat 300 setiap hari 300. Sebenarnya kalau kita terjadi, kita praktekkan butuh waktu berapa menit kira-kira? 300 kali tergantung sholawatannya ini. Kalau yang paling mudah sallallahu alaihi Muhammad, sallallahu alaihi Muhammad, sallallahu alaihi Muhammad, itu paling mudah 300 kali, paling juga 3 menit. Kalau udah biasa, kalau belum biasa paling lama juga 10 menit, paling lama. Yang saya nih tadi amalin ya, amalin pengen ketemu Rasulullah. Rasulullah akan mendatangi umatnya. Di antara ciri-cirinya adalah dia tidak lupa membaca sholawat. Tapi Rasulullah juga bukan cuma melihat itu semua, bukan cuma itu, tapi lihat seberapa besar cintanya pada umatnya ini pada ajaran-ajaran Rasulullah. Seberapa besar? Kalau ajaran-ajaran Rasulullah sangat dicintai dan berusaha dia praktekkan sehari-hari, yang bisa dia praktekkan. Yang paling banyak terjadi zaman saat sekarang ini, di samping itu yang paling gampang dan mudah terpaksa akan menghadapi umatnya yang sering menghadapi musibah. Insya Allah mau nggak Pak? Saya mau nanya, itu mau nggak kena musibah? Mau nggak? Nggak mau. Katanya pengen ketemu Rasulullah. Katanya pengen ketemu Rasulullah. Gampang, gak usah mikir-mikir, gak usah capek-capek. Terkena musibah, sabar menghadapi musibah. Setiap hari dia menghadapi musibah, dia tahan, dia sabar. Ingat dengan ajaran Rasulullah. Yang diingat ajaran Rasulullahnya. Ketabahan Rasulullah menghadapi ujian-ujian, karena tidak mudah. Hasiban nasu ayyutraku ayyaqulu amanna wa hum la yuftanun. Dalam Al-Quran sudah ada. Apakah manusia mengira ahasiban nasu ayyutraku
dibiarkan manusia ayakulu mengucapkan amanah, saya beriman, saya percaya, wahum la yuftanun, mereka tidak diuji, tidak mungkin. Semakin tinggi iman seseorang, semakin tinggi pula ujian yang dihadapi. Siap? Tetap ada ujian maukah ya? Pak, siapkan uji. Hah? Siapkan uji. Isinya dandan mulu keluar rumah. Istri, isinya cantik. Kalau keluar dandan, pakai minyak wangi. Setiap hari, setiap malam di rumah biasa-biasa aja. Dandan enggak, pakai parfum kagak. Ujian bukan? Ujian. Bagi emak-emak bukan ujian itu. Bagi bapak itu ujian. Giliran saya tampil apa adanya. Giliran keluar apa dikeluarin. Anting, halo, begitu pakai kalung dikeluarin Pak. Saya pernah melihat wanita pakai kalung dikeluarin, bukan di dalam baju, tapi di luar. Apa yang itu udah gaya tren hidup zaman sekarang? Bu, apa itu udah tren hidup zaman sekarang? Kalung dikeluarin dari baju, hah? Yang beli siapa? Yang beli suaminya. Kalau dirampok tahu rasa. Islam mengajarkan tutup perhiasannya, tutup. Artinya taruh di dalam, nah jangan di luar. Siap berubah gitu ya, Bu? Siap berubah ya? Jangan ditiru kayak gitu-gituan. Cincin, rentet, ini mau pakai ukur. 10 jari, 10 cincin. Ini punya alasan. Saya pakai cincin 10 bukan pamer. Saya hanya mengikuti kebiasaan para bidadari di surga. Emang bidadari cincinnya berapa? Emang 10. Bidadari cincinnya 10. Semua jemarinya pakai cincin. Coba ibu pakai cincin, coba jempol. Pantas gak? Pantas gak? Pantas? Enggak. Enggak pantas sama wajah sih, enggak kebeli. Boleh lagi cerita sosok Rasul. Biasanya untuk zaman sekarang, makanya ada dalam hadis itu tubaril urubah, orang-orang yang apa sih? Orang-orang yang dianggap aneh pada saat sekarang ini kan menghidupkan kembali ajaran Rasulullah itu sudah dianggap aneh bukan oleh orang non-Islam, oleh orang Muslim sendiri sudah dianggap aneh. Betul nggak Pak? Contoh nih Pak, Bapak sholat, bagi sholat baca qunut nazilah, karena melihat kondisi kita saat sekarang ini dalam kondisi semuanya serba mahal. Bapak pernah belajar dalam pelajaran fikih, qunut nazilah disunahkan 5 waktu sholat wajib, ya. Ada beberapa sebab. Satu diantaranya naiknya harga-harga. Bukan karena saya. Bapak praktekkan di Masjid Nurul Haq. Kira-kira ada yang protes? Lihat di orang sholat subuh, sholat asar. Waktunya asar. Kok pakai qunut nazilah? Karena sendirian tidak mengeraskan suara. Karena sendirian.
berjamaah disunahkannya suara keras apa suara pelan? Sekarang begini Pak, kalau imam baca kunut suaranya pelan, makmum bisa mendengar nggak? Bisa ngaminin nggak? Begitu. Masa diajarin aja kayak begini Pak. Baca kunut nazilah pada waktu sholat asar dengan suara pelan karena dia sendirian. Nah, kira-kira saya mau nanya nih, RT di sini, kalau ada orang sholat asar mengangkat tangan di rakaat yang terakhir yang keempat, itu aneh apa bukan? Saya mau nanya, aneh apa enggak? Aneh apa kagak? Kalau disebut aneh, ntar saya kayak orang doon. Ya, kamu sih disebut orang doon, tapi juga emang iya sih. Asal baca urut. Ini kondisi negara bangsa kita sedang begini. Salah satu di antara disunahkan yang sebut nazilah, barang-barang mulai naik. Kemudian sekarang. Tuh, 2, bencana. Bencana mesti di tempat kita tinggal. Di tempat manapun bencana yang menimpa kaum muslimin, nah itu tetap disunahkan kunut nazilah. Kita enak di sini. Coba yang pikir gunung, banjir, longsor, bandang, tanah bergerak, ya kan? Jakarta, tenggelam, untung perumahan aman. Alhamdulillah, karena orang-orangnya masih ingat Allah. Kalau udah lupa sama Allah, jangan salahkan Allah. Kalau kegelapan juga ini kecil, insya Allah banyak doain para ustaz-ustaz nih yang sehat selalu. Kohir batinnya, rumah tangganya adem ayem, tentram. Besok kalau ustaznya punya masalah, siapa yang ngurusin masyarakat? Ya ustaznya punya masalah begininya, gimana dia mau ngurusin masyarakat? Jangan ya, jangan iri. So ustaz itu tugasnya mengayomi masyarakat. Kalau masyarakat biasa kan nggak mengayomi. Apa yang sedang dihadapi oleh masyarakat, ustaznya mikir. Dalam doanya juga ustaz-ustaz berpikiran. Ibu pernah nggak berpikir ketika berdoa, Rabbana atina, apa yang kebayang? Ya Allah, Tuhan kami, berikanlah kami di dunia hasanah. Artinya hasanah apa? Apa hasanah? Pak, baik. Kebaikan. Wahai Tuhan kami, berikan kami kebaikan di otak bapak, otak ibu. Dan dimaksud kebaikan di dunia itu apa? Yo, duit. Gitu kan? Duit gak? Sejahtera. Anak patuh. Anak nurut, suami setia, istri setia, fasilitas ada, apa yang diinginkan bisa. Itu yang ada di otak kita. Ketika mengucapkan Rabbana atina fid dunya hasanah. Padahal yang dimaksud Rabbana atina fid dunya hasanah bukan itu. Ketaatan kita selama di dunia pada Allah, pada Rasulullah, itu sebenarnya yang paling pokok. Sampai di mana ketaatan kita pada Allah? Sampai di mana kita patuh pada ajaran Rasulullah? Gimana kan? Tuba lil ghuraba, berbahagialah bagi orang-orang yang disebut aneh, orang-orang asing. Siapa tuh orang asing? Alladzina yu'yuna ma ta'ul nas min sunnati
Di antaranya siapa yang disebut orang-orang aneh? Adalah orang-orang yang menghidupkan kembali sunnahku, kata Rasulullah, yang sudah dimatikan oleh masyarakat. Masyarakat siapa? Masyarakat muslim yang kalau kita dibunuh. Contoh lagi, sujud tilawah. Bapak baca Quran, sering sujud tilawah. Ketika ada kata-kata sujud tilawah, sunnahnya kita sujud tilawah. Itu sunnahnya. Jadi orang-orang yang ngerti baca Quran, orangnya takbir, tapi duduk, sujud, assalamualaikum warahmatullahi. Pernah nanya apa? Atau pernah lihat nggak? Itu sujud apa? Itulah sujud tilawah. Dikala orang lain masa bodoh dengan ajaran Rasulullah, kita tahu, kita hidupkan kembali. Bukan ini dilihat orang, bukan. Hidupkan kembali sunnah Rasul yang sudah dimatikan oleh masyarakat, yang sudah ditinggalkan oleh kaum mus. Merugikan orang lain enggak? Kan enggak? Kita cuma sujud tilawah. Siapa yang tersinggung? Ada yang tersinggung? Mau sujud tilawah kalau tersinggung? Atau sujud ketika sholat? Bahasa contoh diantaranya lah, wasjud wa tarik. Itu kan kita disuruh apa? Wasjud, maka sujudlah kamu, wa tarik, dekatlah kau. Kita sujud lah waktu sholat. Sujud gak? Sujud gara-gara baca ini? Apa sujud biasa? Ini sama ini. Berarti ini sunnah Rasul yang sudah ditinggalkan oleh umatnya. Ayo kita sudah. Ketika kita baca fasjud waktunya salah satu banyak ayat sejadah itu dalam Al-Quran banyak. Ini masih cuma contoh salah satu. Fasjud dua tarik langsung langsung sujud. Bacaannya ini baca biasanya, biasa-biasanya. Subhana rabbiyal, itu yang paling mudah. Sebenarnya ada bacaan-bacaan lain. Sajada wajhiyal ladzi khalaqahu wa sawwarahu wa syaqqa sam'ahu wa basarahu bihaulihi wa quwwatihi fatabarakallahu ahsanul khaliqin. Sujud. Setelah itu langsung berdiri. Setelah berdiri baru ruku. Ini sudah Rasul. Insya Allah orang yang sering ngaji bulanan misalnya fikih, soal masuk itu ada keterangan-keterangan. Cuma kadang-kadang mempraktekkan merasa males ya, malu gara-gara males ya. Sebenarnya apa ini? Ada yang dirasakan malu. Karena itu ajaran Rasulullah. Sujud tilawah, sujud syukur. Mohon maaf, kita sering melihat di tayangan televisi. Sujud syukur ada syarat. Sunnah Rasul. Sujud syukur begitu mendapatkan satu kenikmatan langsung sujud. Nggak boleh. Ada syaratnya. Syarat sujud syukur sama dengan syarat sholat. Kalau punya nggak punya wudhu dulu. Tempat yang mau jadikan sujud suci apa enggak? Menghadapkan kemana? Jangan menghadap ke depan rumah. Aduh, kemana? Ini masih depan rumah. Baitullah, bukan rumah bapak. Baitullah. Ada salah. Dan ini sudah merambah. Karena tidak ada yang mengkritisi sujud yang kayak begini. Itu tidak boleh. Kita tidak boleh sembarangan sujud. Sembarangan sujud tidak diajarkan dalam Islam. Harus ada sebab.
kedua ada syarat, ketiga ada rukun. Kata baca takbir juga, takbiratul ihram, niat saya mau sujud syukur, sujud cukup sekali. Salah. Gimana? Kita ngaji aja, makanya saya tadi mau kita ngaji aja. Ini biasa setiap bulan kita ngaji. Coba ya, Pak. Lemes sekali. Anggap aja lagi nonton bola. Terus. Saya mau cerita. Kita memperingati Maulid karena kecintaan kita pada Rasul, cinta kita pada Rasul Sallallahu Alaihi. Dulu ada seorang raja namanya Habib bin Malik. Nama Rasulullah sudah diangkat menjadi Rasul. Ada seorang raja Habib bin Malik ini sangat dihormati oleh kaum Quraisy Mekah. Satu saat Habib bin Malik disurati oleh Abu Jahal. Tahu Abu Jahal? Siapa Abu Jahal? Pak, tuh biar anaknya tahu tuh yang kecil-kecil tuh. Siapa Abu Jahal? Ini anak kecil tuh. Siapa Abu Jahal? Paman? Kalau bilang ini bukan Abu Jahal, paman. Abu Jahal, salah satu paman Rasulullah bernama Abu Jahal. Ini adalah salah satu kerabat dekat Rasulullah yang paling memusuhi Rasulullah. Abu Jahal menyurati Habib bin Malik. So dia tahu sendiri, ini Rasulullah sulit banget berhenti dakwah. Jangan menyebarkan Islam, jangan mengajak orang untuk menyembah Allah, jangan mengajak sampai Muhammad ini mengajak pada umatnya untuk mentauhidkan Allah. Yang paling banyak menentang antaranya Abu Jahal. Tulis surat sama Raja Habib bin Malik. Raja itu salah satu raja di Syam. Cerita tentang kondisi Mekah. Akhirnya Habib bin Malik ini membaca surat, tertarik. Akhirnya dia bawa tentara 12.000 pasukan kuda. Gara-gara provokasi Abu, itu tujuannya satu. Ini ponakan saya sulit banget, dibunuh, takut yang lain pada marah, disuruh berhenti, gak pernah mau berhenti. Akhirnya barangkali dengan raja datang, Muhammad akan merasa takut. Datanglah Habib ke Mekah. Cuma sebelum masuk kota Mekah, Habib bin Malik mendirikan tenda. Itu Abu Jahal begitu melihat, luar biasa bahagia banget. Disambut demikian rupa, disuruh segala macam. Akhirnya ditanya oleh Habib bin Malik, mana Muhammad yang kamu ceritakan itu mana? Oh ada di kota. Suruh ke sini. Rasulullah akhirnya disuruh menghadap Habib bin Malik. Kondisi Rasulullah pada saat itu umatnya masih sedikit. Sementara ini Raja Habib membawa tentara berapa tadi? 12.000. Akhirnya Rasulullah datang.
bukan karena takut sama Habib, karena Rasulullah punya misi. Ini orang besar, ini raja luar biasa. Saya dakwah sama manusia Abu Jahal nggak pernah beriman ke sekarang. Mendingan sama Habib ini. Barangkali dakwah dengan Habib bin Malik, seorang raja besar, dakwah saya masuk. Ditanya oleh Raja Malik bin Habib bin Malik, Muhammad, betul kamu Bani Quraisy? Ya, saya keturunan Quraisy. Betul leluhurmu Hashim? Ya, saya keturunan Hashim. Apakah kamu benar mengakui bahwa kamu seorang nabi? Ya. Apa kamu benar mengakui sebagai rasul? Ya. Yang saya tahu Muhammad, setiap nabi pasti punya mujizat. Iya. Apa yang kau inginkan, wahai Raja Habib? Saya mau. Ini kondisi sedang sore. Selasa lah kira-kira. Selasa, aku ingin Muhammad matahari tenggelam, muncul bulan, kemudian nyamperin ke kamu, lalu turun ke bumi. Bulan ini terbelah dua, masuk ke bajumu, yang satu keluar dari lengan kanan, yang satu keluar dari lengan kirimu. Berat nggak Pak? Berat nggak Pak? Hah? Rasulullah dengan tenang. Saya bertanya, andaikan saya melakukan itu, apakah kau sebagai raja mau beriman padaku? Ya, tapi juga saya ada syarat lagi. Boleh? Udah mah, bisa, masih ada syarat lain. Saya Rasulullah langsung menjauh pergi ke Jabal Qubais. Pernah ke Jabal Qubais Pak? Ini yang pernah umrah atau pernah haji Jabal Qubais. Sekarang kita nggak bisa ke Jabal Qubais, cuma hanya bisa memandang doang. Karena udah di apa? Di tempo. Di atasnya sudah berdiri istana raja. Alhamdulillah saya dulu masih tahun 86 masih merasakan mencicipi jadinya sejarah Rasulullah membelah-belah. Masih bisa, sekarang nggak bisa Pak, nggak apa-apa dilihatin aja ini. Tapi nggak kelihatan kan? Dari bawah sampai ke atas itu beton semua. Terus sekarang nasib, setiap orang punya nasib masing. Bagi lagi cerita Rasulullah di Jabal Qubais. Jabal Qubais itu apa? Gunung Qubais. Bahasa Arabnya Jabal Qubais. Orang Indonesia kadang-kadang seperti Gunung Jabal Qubais, nggak apa-apa. Gunungnya Gunung Qubais. Saya sholat berdoa pada Allah, turun. Karena tadi Raja Habib bin Malik membawa tentara berkuda sebanyak 12.000. Malaikat Jibril pun menandingi jumlah pasukan malaikat Jibril 12.000 dengan lengkap membawa tombak. Kamu begini? Kamu begini? Begini tombak tuh, apel. Akhirnya malaikat Jibril menyampaikan, ya Rasulullah, saya datang dengan pasukan 12.000 lengkap dengan tombak. Allah menyampaikan salam pada engkau. Allah berfirman, ya Rasulullah, aku telah tundukkan langit, bumi, matahari, bulan, tunduk pada engkau ya Rasulullah. Cuma ada tantangan tadi, masalah membelah bulan. Kalau bahasa kita jangankan bulan, matahari juga bisa. Jangankan matahari, langit juga bisa.
tahu bahwa hari ini akan terjadi pertanyaan seperti ini, permintaan seperti ini sudah ada dalam qadhaku, keputusanku di Lauhul Mahfuz sudah ada. Terus kamu nggak usah takut. Engkau wahai Rasulullah nggak usah takut. Ana ma'ak, kata Allah, aku bersamamu Muhammad. Cuma melalui malaikat Jibril. Akhirnya Rasulullah turun ke Ka'bah di Maqam Ibrahim. Maqam Ibrahim itu bukan makam apa? Maqam tempat berdiri Nabi Ibrahim ketika membangun Ka'bah. Oh jauh banget. Ya orang dulu dengan orang sekarang beda Pak. Jarak lumayan luar biasa. Orang dulu bandingannya, bukan orang sekarang. Nah akhirnya bulan matahari bergerak cepat. Tenggelam, muncul bulan dari atas langit, terus cepat berjalan langsung menuju Rasulullah di Maqam Ibrahim. Masuk ke baju Rasulullah, terbelah di dalam, yang satu keluar di sebelah baju kanan, yang satunya lagi di lengan baju kiri. Riwayat yang lain seperti itu. Semua menyaksikan apa yang diminta oleh Raja Khalid bin Malik ternyata terbukti. Muhammad bisa membelah bulan. Andaikan kita menyaksikan itu, kita akan yakin gak pada Rasulullah? Yakin gak? Yakin? Yakin? Yakin Bapak bisa melepas kemauan Bapak? Yakin? Lepaskan mobil Bapak sekarang. Mau anak kaya kita juga belum lunas. Kita belum tentu adanya Rasulullah, kita akan patuh pada Rasulullah. Tapi nggak usah khawatir, sebab kita tidak pernah melihat Rasulullah, beriman pada Rasulullah, cinta pada Rasulullah. Insya Allah itu mudah-mudahan jadi jaminan. Tadi permintaan Raja Habib bin Malik, selain dia akan beriman, ada syarat. Apa syarat? Pak, isi hati saya apa? Negatif datang, dibisikan. Yang ada di hati Tuhan, Tuhan sedang menginginkan putri Tuhan yang jatuh dari atas, tengkuknya jatuh duluan, tangannya lumpuh, kakinya lumpuh, dua matanya buta. Aku saat ini juga beriman pada Muhammad. Baca syahadat. Asyhadu an la ilaha illallah wa annaka rasul. Itu Pak. Jadi saya cerita kayak gini, cerita tentang umat Rasulullah kepada Rasulullah. Nah kalau sekarang, zaman sekarang, wakilnya Rasulullah, para ulama siap mempercayai para ulama. Iya Bapak. Tergantung lah, menguntungkan atau merugikan. Siap Bu? Siap? Kan ibu udah bukan zaman Rasulullah. Sekarang nih, ibu mau datang ke sini malam-malam udah habis hujan lagi tadi. Gak tahu rumah saya itu bocor apa enggak ya? Misalnya, ini ada cinta. Sekarang Rasulullah sudah meninggalkan para ahli warisnya. Al-ulama warasatul anbiya. Ya itulah para ulama. Dengan beberapa hadisnya di antaranya man zara aliman fakana ma zara
siapapun yang berkunjung ke seorang ulama berarti berkunjung ke aku. Ya kita makan sama-sama aja ke Madinah. Walaupun punya duit juga belum tentu langsung bisa. Mesti paspor, gak makan, gak pengek lah. Hah? Bapak pengen ziarah ke makam Rasulullah, susah-susah kunjungi para ulama. Datangi para ulama. Di sini Ustaz banyak tuh. Banyak Ustaz. Lu tak apa sih susah masalah. Enak kalau datang ke rumah Ustaz mah harus dikirim amplop. Ya, Pak. Emang sehina itu Ustaz? Emang sehina itu para ulama? Adanya ulama tempat bertanya. Ketika kita menghadapi kesulitan hidup, masalah apa aja lah, insya Allah bisa disiap di sini. Para kiai di sini insya Allah siap. Problem apa yang ada di benak ibu dan bapak, silakan tanya para ulama. Tulis Ustaz itu penyakitnya apa? Tanya. Jangan bikin macam-macam. Jangan meremehkan para ustaz, para ulama. Jangan menghina para ulama. Dengan berat mendatangi para ulama. Khawatir kalau gak kasih amplop menjadi pikiran. Ulama tidak punya sedikit pun pikiran seperti itu. Didatangi tamu mau siapapun sangat bahagia. Oh, rumah ibu udah berapa hari tidak kedatangan tamu? Saya nanya, Pak, Bapak, udah berapa hari rumah ibu, bapak tidak kedatangan tamu? Ya, itu punya rumah kunci aja. Itu berapa kunci di rumah dikunci. Agak nongol paling keluar kerja. Orang mau masuk juga bukan. La taj'alu buyutakum maqabira. Jangan kau jadikan rumahmu kuburan-kuburan. Berarti kalau kita punya rumah nggak kedatangan tamu, itu dikhawatirkan rumah jadi kubur. Banyak dedem, banyak seks. Buktinya apa? Orang ada yang berani masuk ke rumah. Orang tuanya cuma keluar rumahnya dan membuka. Makanya yang bagus rumah terbuka buat umum. Berbahagialah rumah yang setiap hari kedatangan tamu. Itu ciri rumah berkah. Ini bukan datangan tamu mau nyala isi kopi, mau pada datang itu beda. Ada yang nyala Pak, jangan tersinggung. Bisa. Di antara bapak ada yang nyalon, pasang tenda selamanya. Selama bapak masih hidup, mulai dari mencalonkan diri sampai bapak meninggal, itu tenda tetap standby. Ini mau udah aja terpilih, udah ditutup. Ke tempat saya, ya tahu di sini mah, apa? Kita harus berhati-hatilah punya rumah biar berkah. Kamu mah mau kaya siapapun, mau bentuknya siapapun, saya sudah bilang harta kuntil anak, namun terima. Hah? Wah, bapak mau lari kemana? Lari di rumah bapak. Jangan melihat sosoknya. Siapa yang kamu? Mau ganteng, mau cantik, mau biasa, mau gembel. Terima kita sebagai tuan rumah. Man kana yu'minu billahi wal yawmil akhir falyukrim dhaifah. Kalau memang beriman pada Allah dan hari akhir, tidak ada jadi macam-macam. Falyukrim dhaifah, muliakan Bapak kedatangan kuntilanak.
kalau anggota dewan datang ke rumah bapak tersenyum. Presiden datang ke rumah bapak tersenyum. Kuntilanak kenapa? Sama kuntilanak kamu. Wassalamualaikum. Iya. Kunti. Masuk. Ibu, kalau kunci urusannya ibu, jangan sama bapak. Sebentar. Ajak ngobrol. Dari mana? Mau kemana? Makannya di mana? Diam dia juga. Kenapa? Kuntilanak berani? Karena ibunya takut. Ya kuntilanak kalau berani. Ya ini cerita kuntilanak aja ini. Kita tamu. Terima tamu, gak usah pilih. Rasulullah itu sangat suka dengan orang-orang melarat. Rasulullah sangat suka dengan orang-orang miskin. Itu kalau orang kaya mah siapapun suka. Kita punya saudara kaya suka. Kita kedatangan tamu kaya suka. Kita kedatangan tamu melarat, gembel, saudara gembel melarat. Suka? Alhamdulillah. Siap besok mudah-mudahan kedatangan bro. Tidak setiap saudara yang melarat minta bantuan. Kadang-kadang dia cuma curhat doang. Diberi. Sebagaimana kita mendengarkan pembicaraan tamu-tamu saudara-saudara kita yang kaya. Orang sekarang dirinya miskin. Kenapa dia sentimen sama orang miskin? Ya, Bu, ibu melarat, punya saudara datang melarat, seharusnya sama melarat saling menghargai. Tapi beda pikirannya. Udah masa yang melarat, datangan yang melarat aja ada ini. Buanglah jauh-jauh kita tunjukkan pada Rasulullah. Ajaran Rasulullah sangat suka terhadap orang miskin. Rasulullah sangat suka dengan orang-orang melarat. Barangkali itu aja yang bisa saya sampaikan. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Innalillah wassalamu ala man ittaqal huda. Wallahu a'lam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.